Salam sehat Bapak Ibu, Saudara-saudara. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan pola hidup sehat secara alami dengan tema tubuhku sehat alami. Artinya dengan mengkonsumsi makanan yang alami, makanan yang sehat, dan mengatur pola makan, maka tubuh kita akan sehat dengan sendirinya, atau disebut juga dengan self healing. Saya, istri, dan 2 orang anak sudah menjalankan pola hidup sehat secara alami ini kurang lebih selama 3 tahun. Kami sudah banyak merasakan manfaat dalam menjalankan pola hidup sehat secara alami. Saya pernah mengalami sakit batu empedu dan dokter memvonis harus operasi batu empedu. Tetapi dengan menjalankan pola hidup sehat, maka batu empedu bisa hilang dengan sendirinya dan operasi tidak jadi. Istri saya awalnya mengalami sakit mah atau GERD dan juga mengalami kecemasan yang sangat berat, mengalami ketakutan, sehingga sehari-hari selalu berada dalam kecemasan. Dan dengan menjalankan pola hidup sehat secara alami, maka sekarang sudah sembuh. Anak-anak kami sering berobat ke rumah sakit hanya karena diare, demam, batuk pilek. Tetapi setelah menjalankan pola hidup sehat, maka tidak pernah lagi berobat ke rumah sakit. Bahkan jika demam, diare, kita hanya memberikan jus timun, jus sayur, maka demam dan diarenya akan sembuh dengan sendirinya. Dan yang paling utama adalah berat badan kita berubah menjadi proporsional, tidak kegemukan atau tidak terlalu kurus. Jadi ketika kita menjalankan pola hidup sehat, maka imun tubuh kita terjaga dengan baik. Kita tidak mudah terserang penyakit seperti sakit mah, kanker, tumor, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Terutama tidak mudah terkena virus seperti yang sedang pandemi saat, yaitu virus corona. Maka Anda tidak akan mudah terkena virus corona, tidak mudah kena virus DBD atau virus-virus lainnya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa cara menjalankan pola hidup sehat secara alami berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah kita jalankan dan dari referensi rekan-rekan yang sudah menjalankan pola hidup sehat ini juga. Jadi video-video saya berupa tutorial atau tips pola hidup sehat, yaitu mulai dari pola makan, jenis makanan yang dikonsumsi. Jadi tips ini saya akan bagi menjadi 4 topik. Pertama, metode dasar pola hidup sehat secara alami. Dengan menjalankan metode ini, maka imun tubuh kita akan terjaga dengan baik. Yang kedua, pola hidup sehat bagi orang yang mengalami gangguan kesehatan. Yang ketiga, alat-alat penunjang untuk pola hidup sehat secara alami seperti juicer, slow cooker, blender, dan jenis makanan yang layak dikonsumsi dan makanan yang dilarang untuk dikonsumsi. Yang keempat, tips kesehatan anak dan tips mendapatkan anak. Saya akan mulai dari yang pertama, metode dasar pola hidup sehat secara alami. Supaya tubuh kita sehat, maka kita membutuhkan nutrisi yang baik dan cukup. Nutrisi ini diperoleh dari 1. Karbohidrat. Karbohidrat berasal dari nasi, ubi, singkong, kentang, jagung, dan labu. Yang kedua, protein. Protein yang berasal dari protein hewani, protein nabati. Yang ketiga, mineral yang diperoleh atau didapatkan dari semua jenis-jenis sayuran. Yang keempat,
Vitamin. Vitamin diperoleh dari semua jenis-jenis buah-buahan. Dan perlu juga kita ketahui bahwa jumlah makanan yang kita makan haruslah seimbang antara karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin. Standar jumlah kebutuhan nutrisi di dalam tubuh kita yaitu karbohidrat hanya sebesar 20%, protein hanya sebanyak 10%, sedangkan vitamin dan mineral itu sebanyak 70%. Mari kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita makan nasi dengan telur, artinya nasi sepiring adalah sebagai jumlah karbohidrat yang sangat banyak dan telur sebagai protein, sedangkan vitamin dan mineralnya tidak ada. Artinya kebutuhan nutrisi Anda tidak tercukupi. Ketika kita makan nasi dengan ayam gulai dan sesendok sayur, artinya nasi adalah jumlah karbohidrat yang banyak, ayam gulai sebagai protein, sesendok sayur adalah vitamin dengan jumlah yang sangat sedikit. Artinya jumlah nutrisi yang diperlukan dalam tubuh Anda tidak tercukupi. Ketika kita mengkonsumsi karbo dan protein dalam jumlah yang sangat banyak, maka pankreas kita akan bekerja lebih keras dan mulai kelelahan dan mulai rusak. Jadi karbohidrat dalam tubuh kita tidak bisa diolah dan akan menaikkan kadar gula, dan inilah awal mulanya terjadi diabetes. Jadi perlu kita ingat bahwa mengkonsumsi karbo dan protein haruslah lebih sedikit daripada sayur dan buah-buahan. Coba perhatikan kondisi tubuh Anda saat ini. Apakah Anda sering mual setelah selesai makan? Artinya Anda sedang mengalami MAH atau disebut dengan GERD. Apakah Anda merasa cemas atau ketakutan yang berlebihan? Artinya pencernaan Anda sedang terganggu. Apakah air seni Anda sering kemerah-merahan, bahkan berbusa? Artinya ginjal Anda mulai kelelahan. Apakah anak-anak Anda sering berobat ke rumah sakit? Artinya imun tubuh anak Anda sangat lemah. Kondisi yang seperti ini terjadi karena sistem pencernaan kita sudah mulai terganggu. Sistem pencernaan yang terganggu itu berasal dari pola hidup yang kurang tepat atau bahkan pola hidup yang salah. Jadi Bapak Ibu, mulai saat ini cobalah jalani pola hidup sehat secara alami. Prinsip utama atau metode dasar pola hidup sehat yaitu pertama, mengatur pola makan. Yang kedua, menjauhi dan mentaati semua larangan makanan. Saya akan menjelaskan secara detail. Pertama, mengatur pola makan. Dalam pola hidup sehat secara alami haruslah memperhatikan dan melaksanakan aturan-aturan pola makan yang baik dan benar. Pertama, minum perasan jeruk nipis atau lemon di pagi hari. Minumlah perasan jeruk nipis atau lemon dengan segelas air hangat setelah bangun tidur. Yang kedua, makan buah-buahan sebagai sarapan atau setelah perut kosong. Jadi, Bapak Ibu, rubahlah sarapan Anda dari nasi uduk menjadi buah-buahan. Atau sarapan nasi menjadi buah-buahan. Yang ketiga, perbanyak minum green smoothies atau jus sayur. Green smoothies ini bisa dimakan atau dikonsumsi setelah sarapan, sore hari, atau sebelum tidur. Green smoothies atau jus sayur bisa dicampurkan dengan cuka apel, minyak kelapa, atau minyak zaitun. Yang keempat,
Kurangi karbohidrat yang berasal dari nasi dan diganti dengan ubi, singkong, kentang, atau labu. Yang kelima, perbanyak makan sayur mentah sebagai lalapan. Contoh sayur sebagai lalapan seperti selada, lettuce, kol ungu, timun, dan bengkoang. Yang keenam, perbanyak dan variasikan makan sayur yang matang, di mana sayur matang ini hanya dimasak dengan api yang sangat kecil. Yang ketujuh, minum air putih berdasarkan berat badan Anda, yaitu berat badan Anda dibagi dengan 20. Contohnya, jika berat badan Anda 50 kg, maka dibagi 20. Artinya Anda harus mengkonsumsi air putih minimal sebanyak 2,5 liter. Yang kedua, menjauhi dan mentaati semua makanan larangan. Dalam pola hidup sehat secara alami, ada beberapa larangan-larangan yang harus ditepati. 1. Hentikan makanan yang terbuat dari bahan terigu, seperti roti, kue, mie instan, atau makanan olahan dari tepung terigu. Mungkin ibu-ibu lebih paham, lebih tahu apa saja makanan-makanan yang terbuat dari terigu. Karena terigu ini terbuat dari gandum. Gandum ini mengandung gluten. Gluten ini sangat berbahaya terhadap usus, di mana gluten ini bisa merusak fili-fili usus kita sehingga menghambat penyerapan nutrisi ke dalam tubuh kita. Yang kedua, hentikan minum susu dan produk olahannya seperti susu bubuk, susu cair, yogurt, dan keju. Yang ketiga, tidak boleh makan makanan yang manis atau minuman yang manis setelah selesai makan. Jadi, setelah selesai makan tidak boleh minum teh manis, tidak boleh makan buah. Anda boleh mengkonsumsi teh manis atau kopi atau yang lainnya setelah 1 jam berikutnya. Yang keempat, hindari semua bahan makanan berupa pemanis, penyedap, pengawet, perasa, pewarna, dan pengental. Atau ini disebut juga dengan 6P. Contoh-contohnya MSG, mecin, roiko, sasa, miwon, kecap, dan makanan-makanan yang mengandung natrium benzoat. Yang kelima, hindari semua minuman-minuman ringan dan bersoda seperti Coca-Cola, Sprite, Fanta, dan alkohol. Demikianlah metode dasar pola hidup sehat secara alami yang saya berikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mulailah jalani pola hidup sehat secara alami. Jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berkenan dengan video-video saya, tonton dan video-video berikutnya dan